pistol. Ya Pak, ini Pak tentara ada. Peluru kalau tak masuk ke dalam senapan tak ada gunanya peluru itu. Hanya sebagai hiasan saja. Tapi kalau peluru tadi masuk ke dalam senapan, tumbang itu gajah, pecah kepala harimau, hadirin mulia. Maka apa yang harus kita lakukan pagi hari ini, hadirin mulia? Berpikir sesaat bagaimana iman itu masuk ke dalam hati kita. Bagaimana iman masuk ke dalam hati? Apabila ada iman dalam hati, hadirin mulia, insya Allah semua masalah akan selesai dunia dan akhirat. Siapa yang mendapatkan aku, kata Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Dan siapa yang kehilangan aku, dia akan kehilangan segala-galanya. Namun hadirin sekalian, ini iman tak akan mau masuk ke dalam hati selagi masih ada dunia di dalam hati. Seekor ayam tidak akan pernah mau masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Mengeluarkan musang dari dalam kandang ayam, membersihkan kandang ayam tadi, maka ayam akan masuk dengan sendirinya ke dalam kandang. Selagi di dalam sumur itu masih ada bangkai, hadirin sekalian. Ad-dunya jifah, kata Nabi. Dunia ini bangkai, kata Nabi. Selagi di dalam hati masih ada dunia, jangan berharap kebesaran Allah masuk ke dalam hati. Allahu Akbar. Takbir. Jangan berharap. Apa yang harus kita lakukan? Mengeluarkan bangkai tadi dari dalam sumur. Meskipun kita isi air isi ulang yang bersih 1000 tangki, tapi di dalam sumur masih ada bangkainya, tetap air itu najis. Tanya sama Pak Ustadz. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kuras habis air sumur tadi, keluarkan bangkainya, nanti air bersih dan jernih dan suci akan datang dengan sendirinya. Makanya hadirin sekalian, saya mengajak semua kita untuk mengeluarkan dunia dari dalam hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Hei ibu-ibu, suami jangan masuk hati. Hai bapak-bapak, istri jangan masuk hati. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun di dalam hati kecuali Allah Ta'ala saja. Only Allah. Ya Khalid, only Allah in your heart. Ini bahasa, ini ngerti bahasa Inggris Pak ya? Hanya Allah di dalam hati kita. La ilaha illallah. Ini kalimat jangan dianggap remeh bunda. Kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Seandainya tidak ada lagi orang di dunia yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah hancurkan dunia. Selagi masih ada satu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah masih jaga dunia ini, hadirin mulia, beredar di orbitnya, matahari, bulan, bintang semua beredar dengan seperti biasanya. Tapi bila satu hari nanti sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah hancurkan ini dunia. Nanti sebelum hari kiamat, semua orang beriman akan Allah matikan dengan angin yang lembut yang datang. Masya Allah. Nanti kita belajar Pak itu tentang hadis akhir zaman. Sehingga di dunia tak ada lagi orang menyebut nama Allah, baru Allah hancurkan. Sekarang di Aceh Tamiang masih banyak yang berzikir, bersalawat. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Amin. Maka hadirin Nabi SAW ajarkan kita dalam satu hadis. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Semuanya dengan suara yang keras dan lantang, yang di ujung dan di belakang semua ya. Ibu-ibu juga, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Katakan tidak ada yang berkuasa selain Allah. Itu maksud kalimat itu. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, bupati tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu.
Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, selain Allah dikuasai. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Allah yang menaikkan raja-raja, Allah yang menurunkan raja-raja, Allah yang memuliakan, Allah lah yang menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Allah mampu, hadirin sekalian, membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah. Ada nggak Pak? Banyak. Ternyata harta benda tak bisa membahagiakan. Siapa yang membahagiakan? Allah. Kurang keras suaranya. Siapa yang membahagiakan Bunda? Allah. Allah mampu membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda, dengan pangkat atau tanpa jabatan, dengan popularitas atau tanpa popularitas. Allah bahagiakan siapa saja yang Allah kehendaki dimanapun, bahkan di saat-saat terburuk dalam kehidupan. Allah mampu membahagiakan kekasihnya. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, kapan saat terindah dalam hidupmu?" Beliau menjawab, "Ketika aku dibakar." Api tak mampu membakar tanpa izin Allah. Pisau tak mampu melukai tanpa izin. Semuanya sampai suatu hari Allah jumpakan saya dengan seorang ulama ahlul hikmah. Jadi ulama tadi cakap semacam ini, "Sulaiman, Allah mampu memberi kamu hidayah sebelum kamu jadi anak band. Allah mampu memberi kamu hidayah sebelum kamu ahli dalam main musik, sebelum kamu ahli dalam melukis. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu terkenal? Setelah kamu punya band, setelah kamu ahli dalam alat musik, kamu dapat hidayah. Kenapa? Coba kau fikirkan. Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak manusia kepada Allah." Allahu Akbar. Takbir. 11 tahun saya tinggalkan musik saya. Tahun 2000 sampai 2011. Lagu orang kaya mati, orang miskin mati itu saya tulis 2007. Itu istri saya saksinya. Waktu itu Pak, ini cerita lagu itu, kenapa lagu itu tercipta nih Pak Bupati ya. Dari saya mengenal Islam itu di saat ekonomi saya tinggi Pak. Lagi kaya-kayanya, banyak duit, mobil mewah semua ada. Kemudian saya memutuskan ikut dakwah dengan teman-teman tabligh. Keluar 3 hari setiap bulan, keluar 40 hari setiap tahun, kadang 4 bulan. Dan sejak tahun 2000 sampai 2011 itu saya 4 bulan setiap tahun, 4 bulan. Karena dosa saya banyak, ilmu saya tak banyak, ya, saya merasa banyak ketinggalan dalam Islam, maka saya membagi waktu kita. 4 bulan saya memperbaiki diri, keluar jalan Allah. 8 bulan saya mencari nafkah, 8 bulan cari duit, 4 bulan ngabisin duit. Saya udah bilang sama istri saya kalau keluar 4 bulan saya bawa handphone. Saya belajar mati sebelum mati. Kau belajar minta kepada Allah. Allah mampu memberi kamu rezeki melalui tanganku, hai istriku. Allah mampu memberi kamu rezeki melalui tangan orang lain. Allah pun mampu memberi kamu rezeki langsung dengan kudratnya. Allah tak gunakan tangan siapapun. Yakinlah Allah selalu ada. Aku sering pergi, Allah tak pernah pergi. Aku kadang sakit, Allah yang menyembuhkan, Allah tak pernah sakit. Dan suatu hari aku pasti mati. Allah yang menghidupkan, Allah tak pernah mati. Jangan khawatir. Kau tinggal di rumah, ada perlu apa-apa, ambil wudu, sholat 2 rakaat, mintalah kepada Allah. Itu yang saya didik kepada istri saya. Jadi kalau bapak-bapak tanya keluar-keluar 4 bulan itu bagaimana istrinya? Istri saya yang suruh saya keluar Pak. Kalau tak keluar dia marah-marah. Dibilang cinta dunia ni abi, dunia-dunia terus. Akhirnya hadirin sekalian, 2007 Allah ambil semua harta saya. Miskin semiskin-miskinnya, karena mungkin banyak perkara subhat haram yang datang sebelumnya, bahkan masih main riba. Akhir 2007 Pak, habis semua harta, saya masih punya utang. Datang debt collector teriak-teriak di rumah, mana utang, bayar utang, kayak gitu Pak. Ini bahaya riba Pak. Credit card is big problem. Hati-hati. Maka setelah hari itu saya putuskan saya tidak akan berhutang lagi, saya tidak akan berbang-bangan lagi, udahlah selesailah. Udah hidup sederhana.
Dan waktu itu suatu hari saya mau pulang ke masjid, dari masjid ke rumah, mau nyalakan motor tak ada bensin. Saya duduk di depan masjid termenung, Pak, apalah maksiat yang kubuat sehingga Allah tak bagi aku rezeki. Bahkan uang untuk membeli bensin pun tak ada. Ya Allah bagi aku. Tiba-tiba keluar yang pemilik masjid namanya Pak Haji Ali. Ali harus dikatakan, "Hei Sulaiman, ghanimun fakirmun." Pakai bahasa Arab. Dia orang Yaman, orang Arab. Dia bilang orang kaya mati, orang miskin mati. Saya perbaiki duduk saya, ngapain aku sedih? Ntar lagi mati ya. Orang kaya mati, orang miskin mati ya. Mati tak buat apa-apa. Maka saya pulang ke rumah setelah dapat bensin. Di jalan Allah berikan sebuah nada indah. Saya bersenandung, saya bernyanyi ketika naik motor itu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Dulu dari itu aja, orang kaya mati, orang miskin mati aja. Raja-raja mati itu setelah. Sampai di rumah, saya bilang sama istri, saya sudah tidak ada gitar di rumah, nggak ada alat musik lagi. Kemudian saya bilang, saya ada syair. Saya tulislah syair itu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin. Yang paling keras teriak mati, insya Allah paling panjang umurnya. Yang tak ikut teriak mati, mati duluan. Sepakat ya? Ayo, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Kalau pengajian duduk belakang lagi, yang di samping mati, yang di belakang belakang ini belakang rupanya sini ya, yang ceramah mati. Sejak itulah tahun 2007. Tapi lagu itu dulu tak ada musiknya, karena saya yakin betul musik itu haram waktu itu. Ini haram nih musik ini, haram. Tapi suatu hari terus berjalan berjumpa dengan banyak guru, banyak ulama. Ternyata masalah hukum alat musik ini ikhtilaf. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan. Silahkan kalian ikut pilih yang mana. Gak usah dibahas lagi mana yang paling betul. Dua-duanya betul. Yang mengharamkan karena hati-hati melihat mudarat daripada musik, alat musik. Yang membolehkan melihat manfaatnya. Dari sini melihat angka 6, dari sana melihat angka 9. Jadi saya minta maaf nih, tadi ada request bisi-bisi dari Pak Bupati, mainkan gitar itu di sini nggak apa-apa. Saya bilang jadi kalau saya main gitar, tolong yang tidak suka dengan alat musik gitar, bantu doa, istighfar banyak-banyak, astagfirullah. Doakan mudah-mudahan diampunilah diri Sulaiman ya Allah. Kabel nggak sampai Pak? Baik. Sallu ala Nabi. Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, saya mau izin bernyanyi ya. Topan main gitar ya. Ya Rasulullah ya. Tepuk tangan buat Taufan, lu Taufan dengan musik. Kita selawat sama-sama ya. Nah, kalau tak nyala tuh lain cerita tuh Pak. Nyala. Allahu Akbar. Subhanallah. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah.
Siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat. Malamku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Semua kita selawat ya. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Semuanya ya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat. Malamku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu. Semuanya salawat ya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ayo semua salam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Sallu ala Nabi. Tahu nggak?